Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar kimia untuk kelas 12 bersama saya, Ibu Trineng Puspitane Sejatmiko. Alamat saya ada di Jalan Sabu Alu nomor 5 Wonosobo. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan muttaqabbal. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Tidak ada kesuksesan yang diraih begitu saja, tetapi dia akan mudah kita dapatkan dengan semangat, usaha, dan doa kita, serta restu kedua orang tua kita. Maka jangan berhenti kalian untuk terus berdoa, untuk terus berusaha, dan tumbuhkan semangat, serta memohonlah restu kepada kedua orang tua kalian. Materi kita hari ini adalah sifat koligatif larutan. Di situ ada dua gambar. Yang pertama, pure water, air murni ya, itu air murni. Yang kedua, air larutan. Ya, yang kedua itu larutan, aqueous solution, larutan. Jadi ada air dan ada zat yang terlarut di sana. Berarti ada dua macam zat pelarut dan zat terlarut. Sebelum kita belajar sifat koligatif larutan, kita harus mempelajari yang namanya satuan zat. Kita akan belajar kemolalan dan fraksi mol. Sebelum kemolalan dan fraksi mol kita pelajari, kita akan bahas dulu, mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari di kelas 11, yang namanya molaritas. Molaritas diberi satuan M, lambangnya M juga ya. Lambang dan satuannya sama. Kalian masih ingat waktu kita praktikum ada HCl1M, M-nya besar ya. Ada HCl2M, ada HCl3M. M yang dimaksud adalah molaritas. Molaritas suatu larutan menyatakan jumlah mol suatu zat per liter larutan. Rumusnya masih ingat? M besar sama dengan N kecil itu mol per volume. Volumenya dalam satuan liter. Atau M sama dengan molnya kita pecah menjadi massa atau gram per mr. Mr apa? Massa atom relatif kali 1000 per Vp. Vp itu berarti dalam satuan mililiter. Nih, keterangannya seperti itu ya. M besar adalah molaritas larutan, N sama dengan jumlah mol zat terlarut, sedangkan V volume pelarut, satuannya liter, dan Vp volume pelarut dalam satuan mililiter. Contoh soal. 12 gram urea, MR-nya 60, dilarutkan dalam 500 ml air. Hitung berapa kemolaran larutan. Nah, jawabnya bagaimana? Kita tentukan dulu rumusnya. M sama dengan gram atau massa per mr kali 1000 per V. V-nya adalah volume pelarut. Rumusnya 12 per mr-nya 60 kali 1000 dibagi 500, ketemunya sama dengan 0,4. Ya, kalian terus coba ya. Kemolalan. Nah, sekarang kita masuk yang kemolalan, yang kedua. Kalau tadi kemolaran pakai R, kalau sekarang kemolalan pakai L. Dan tandanya itu M kecil. Ya. Apa itu kemolalan? Kemolalan atau molalitas menyatakan jumlah mol
zat terlarut dalam 1 kilogram atau 1000 gram pelarut. Oleh karena itu, kemolalan dinyatakan dalam mol per kilogram. Ya. Rumusnya M kecil sama dengan mol per P. Atau M sama dengan massa per mR kali 1000 per mP. Jadi rumusnya hampir sama dengan yang di atas tadi ya. Cuman bedanya di sana pakai volume, di sini pakai massa. Per volume, kalau di sini per massa. Contoh soal. Berapakah kemolalan larutan yang dibuat dengan mencampurkan 3 gram urea dengan 200 gram air? Jawabnya adalah, yang diketahui apa? 3 gram urea dalam 200 gram air. Itu artinya mol urea sama dengan gram per mR. mR tadi di atas sudah diketahui, mR urea 60. Berarti ketemunya 0,05 mol. Kemudian massa pelarut itu diketahui 200 gram air. Berarti massa pelarutnya sama dengan 0,2 kg. Masukkan ke rumusnya. Rumusnya M sama dengan mol per P. Massa pelarut. Berarti 0,05 mol per massa pelarutnya 0,2 kg. Berapa jumlah molalitasnya? Berarti 0,25 mol per kilogram. Kilogram min 1 itu sama dengan per kilogram. Mudah bukan? Ya. Terus yang ketiga, fraksi mol. Fraksi mol atau X menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Berarti ini ada zat terlarut, ada pelarut, ada larutan. Apa itu bedanya? Kalau misalnya kalian memasukkan 1 sendok gula ke dalam 1 gelas air. Mana terlarutnya? Pasti gula. Mana pelarutnya? Pasti air. Larutannya yang mana? Larutan gula. Jadi gula dan air yang sudah kalian aduk rata itu yang namanya larutan. Jika mol zat pelarut adalah NP dan mol zat terlarut adalah NT, maka fraksi mol pelarut kita kasih lambang XP dan fraksi mol terlarut lambangnya XT bisa ditulis dengan, kalian lihat yang bercetak tebal itu artinya penting. Rumusnya adalah XP sama dengan NP per NT plus NT. Atau XP sama dengan NP per N total. XT apa tadi? Fraksi mol zat terlarut sama dengan mol terlarut per mol total. Ya. XT sama dengan fraksi mol zat terlarut, XP fraksi mol zat pelarut, NT adalah mol zat terlarut, sedangkan NP sama dengan mol zat pelarut. Kalau T artinya terlarut, kalau P artinya pelarut. Jumlah fraksi mol pelarut dan zat terlarut adalah 1. Jadi kalau kita jumlah XT ditambah XP sama dengan 1.
Nih, latihan soal yang pertama. Sebanyak 33,7 gram CaOH 2 kali dilarutkan dalam air dan volume larutan dibuat tepat 200 ml. Hitung berapa kemolaran larutan. Kalian bisa mengerjakan toh? Ya, saya yakin bisa. Ya, ini dikerjakan di rumah. Tolong ini dikerjakan dengan semangat. Nah, dengan semangat seperti tadi ya. Kita mau belajar tadi, kita harus bersemangat dulu. Soal yang kedua, berapa massa NaCl yang diperlukan untuk membuat 250 ml larutan NaCl 0,2 m. Nah, sekarang masuknya lewat molaritas. M-nya diketahui. Jadi kebalikan yang di nomor 1 ya. Kalau nomor 1 itu yang ditanyakan M besarnya, molaritasnya, gramnya diketahui. Yang nomor 2 yang diketahui itu molaritasnya, masanya ditanyakan. Saya yakin kamu pasti bisa. Soal yang ketiga. Dalam 200 ml larutan terdapat 0,06 mol KCl. Hitung molaritas larutan. Masih molaritas, 1, 2, 3, masih soal tentang molaritas. Soal keempat, tentukan kemolalan, nah ini baru kemolalan ya, tentukan kemolalan larutan yang dibuat dengan melarutan 10 gram urea dalam 100 gram air. Mr urea sama dengan 60. Masih ingat rumusnya? Kalau lupa, dilihat lagi slide-nya. Soal terakhir. Berapa fraksi mol urea? Ini soal fraksi mol. Berapa fraksi mol urea dalam larutan yang mengandung 12 gram urea? Urea itu rumusnya CONH22 kali dalam 90 gram air. Di situ sudah diketahui Mr urea 60, Mr air 18. Ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa berusaha terus, bersemangat terus. Insya Allah kamu akan bisa melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik. Saya kira cukup sekian pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita sambung untuk minggu depan. Selamat bekerja, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.